Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Hapsari. So guys, tahu nggak ada satu kasus yang lagi viral banget di media sosial nih, dimana ada seorang pegawai yang mengalami perundungan atau kata populernya bully dan pelecehan seksual di KPI Pusat atau Komisi Penyiaran Indonesia. Sebenarnya kejadian ini tuh udah lama banget terjadi guys, yaitu di tahun 2011, dan pegawai atau si korban tersebut mengalami hal ini waktu awal-awal bekerja atau pegawai baru lah. Cuman baru sekarang nih viral banget karena ada satu akun yang menyebarluaskan kejadian ini, meskipun si korban juga mengaku tidak pernah menyebarluaskan kasus ini. Tapi dari info yang aku dapat nih, yang menyebarluaskan masalah ini adalah teman dari korban sendiri guys, yang berprofesi sebagai pengacara. Tapi posisinya ini hanya bersifat individual, seorang teman aja, bukan sebagai pengacara. Karena korban sendiri juga sempat curhat atau konsultasi ke teman pengacaranya, tapi belum sempat membuat laporan karena mengingat juga si korban ini sudah memiliki istri dan anak guys. Dan kasus ini tuh bisa viral banget karena kita tahu sendiri lah guys, kasus bully atau pelecehan seksual di Indonesia ini masih tinggi banget, apalagi menyangkut nama besar KPI Pusat, yang ibaratnya tuh kayak semua orang tuh tahu banget ini komisi, dan jadi tambah viral lah kasus ini guys. Dan for information aja, akibat kejadian ini juga si korban mengalami stres dan trauma berat, tapi demi mencari nafkah dia tuh hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. So, pengen tahu seperti apa ceritanya? Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tuh bisa update video-video terbaru yang aku upload setiap minggunya, dan biar channel ini juga bisa terus berkembang untuk bisa bagi-bagi info menarik ke kalian guys. So guys, kasus dugaan kekerasan seksual dan perundungan atau bullying ini yang dialami karyawan Komisi Penyiaran Indonesia KPI adalah korban berinisial MS. Secara belak-belakan juga korban menceritakan kronologi kejadian tersebut yang diawali pada tahun 2011. MS mulai bekerja di KPI Pusat pada tahun 2011 dan dari awal dia bekerja sudah mengalami perundungan atau bully dari rekan-rekan kerjanya guys. Bahkan MS ini mengaku sudah tidak terhitung lagi berapa kali dia mengalami pelecehan, dipukul, dimaki, dan dibully tanpa bisa melawan si pelaku. Karena MS juga mengatakan dia tuh hanya sendiri guys, sedangkan pelakunya banyak, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, akibat kejadian tersebut, MS merasa martabatnya tuh direndahkan karena kejadian itu terus-menerus dilakukan dan berulang-ulang, sehingga dia tuh tertekan dan merasa hancur pelan-pelan guys. Pada tahun 2015, MS mengaku mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri. Oh ya, by the way, 2011 tadi mungkin kayak masih perundungan gitu atau bully gitu guys, jadi belum separah 2015 ini. Lalu MS mengaku ditelanjangi rekan kerjanya sesama pria guys. Oh ya, by the way, aku belum ngasih tahu ke kalian ya kalau MS ini adalah seorang pria dan pelakunya juga seorang pria. Sedeng kali ya pelakunya ini, kan sesama pria gitu, kok mau-maunya ngelakuin itu, otaknya di mana coba. So, lanjut. Nah, MS bahkan mengaku pelecehan seksual itu didokumentasikan oleh rekan kerjanya. Jahat banget nggak sih si pelaku ini guys? Kemudian mereka beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki, dan menelanjangi, memiting, serta melecehkan korban dengan mencoret-coret buah zakarnya menggunakan spidol guys. Paham lah kalian ya buah zakar itu apa? Jangan kalian minta untuk dijelaskan lagi. Akhirnya kejadian itu membuat MS trauma dan kehilangan kestabilan emosinya guys. Ya Allah, aku juga nggak bisa ngebayangin nih kalau ada di posisi dia guys. Serem banget, bahkan itu kayak lebih serem dari film horor loh. MS sempat berpikir kok bisa sih pelecehan jahat seperti ini tuh terjadi di KPI Pusat. Sedangkan kita tahu sendiri lah guys, KPI ini nama besar di Indonesia loh. Dan MS juga nih sangat berharap semoga foto telanjangnya tadi yang didokumentasikan oleh pelaku itu tidak disebar atau diperjualbelikan di situs online. So, bagaimana kondisi MS setelah mengalami kejadian tersebut? Nah, akibat pelecehan dan perundungan yang terus-menerus dialami membuat MS ini mengalami trauma berat guys.
Dia bahkan mengaku mentalnya terasa hancur dan emosinya tidak stabil. Terkadang juga dia berteriak atau menjerit saat tengah malam. Kemudian pada tahun 2017, MS akhirnya menjalani endoskopi dan hasilnya dia mengalami hiperskresi cairan lambung akibat trauma dan stres berat. Pasti kalian bertanya-tanya kan guys, kenapa sih si korban ini tidak melaporkan kejadian itu secepatnya? Jadi pada bulan Agustus 2017, korban ini sebenarnya sudah mengadukan kejadian tersebut ke Komnas HAM guys. Dan setelah laporannya diterima, Komnas HAM menyimpulkan bahwa perlakuan rekan kerja korban tadi itu memang bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana. Dan menyarankan juga MS untuk melaporkan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami ke polisi. Dia pun juga mengikuti saran tersebut guys, tapi sayangnya polisi ini tidak menggubris pada waktu itu dan hanya mengatakan lebih baik adukan dulu saja ke atasan biar internal kantor yang menyelesaikan. Nah, itu juga kekurangan di Indonesia guys. Ada kasus seperti ini tuh seharusnya bisa cepat ditindaklanjuti. Makanya tuh banyak korban yang malas untuk melaporkan. Karena itu tadi, kasus ini tuh kayak dianggap sepele. Padahal tuh bisa merusak mental dan hidup seseorang sampai bertahun-tahun loh. Karena si korban hanya bisa pendam sendiri, sedangkan pelakunya bisa warawiri. Giliran udah viral gini, baru ditindaklanjuti. Ada juga nih manfaatnya netizen yang memviralkan kasus begini. Lanjutkan anak muda. Korban pun akhirnya mengadukan pelaku kepada atasannya sambil menangis guys. Dan kemudian dia dipindahkan ke ruangan yang dianggap ditempati orang yang lembut dan tidak kasar. Nah, tapi si korban ini mengaku masih mendapat perundungan meskipun sudah berpindah ruangan kerja guys. Akhirnya MS mengalami stres, frustasi, kemudian MS pun mencari pertolongan profesional untuk kesehatan mentalnya. Dan hasilnya dia divonis mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Ya gitulah pokoknya ya. Oh ya, by the way, menurut info terbaru yang aku baca bahwa pelakunya ini berjumlah 5 orang dengan inisial RM, MP, RT, EO, dan CL. So, finally, Ketua KPU Pusat Agung Supriyo mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terhadap dugaan kasus pelecehan seksual dan perundungan yang terjadi ini, guys. Agung juga mendukung penegak hukum atau aparat berwenang yang menginvestigasi masalah ini. Sementara untuk si korban, dia memastikan bahwa KPI ini akan memberikan perlindungan hukum. Nah, itu tadi guys cerita tentang kasus bully dan pelecehan seksual yang terjadi. Semoga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya dan si korban juga bisa cepat pulih dari traumanya. Jadi tuh bisa terus bahagia dengan keluarganya guys. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Hapsari95_ biar kita bisa temenan dan saling sharing guys. Oke, see you in next video and bye guys.